Dan untuk memantau kondisi dari gedung DPR, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Priscila Dauhan. Selamat siang Cila. Cila, bisa Anda ringkas mengapa nama Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI? Dan dari analisa Anda, apa latar belakang hanya ada nama Andika Perkasa? Cila. Iya, selamat siang Amel. Benar sekali, akhirnya setelah publik dan termasuk kami media berspekulasi siapakah calon Panglima TNI berikutnya, akhirnya pada hari ini pemerintah dalam hal ini Mensesnek Pratikno sudah menyerahkan surat presiden terkait nama Panglima ke DPR RI. Dan memang benar sekali bahwa calon tunggal adalah Kepala Staf Angkatan Darat yakni Andika Perkasa yang menjadi Panglima nanti menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Dan memang proses ini juga sudah berjalan cukup lama, di mana memang sampai hari ini berbagai spekulasi dan juga harapan publik kalau nantinya Presiden segera menerbitkan surpres terkait nama Panglima TNI akhirnya terjawab di hari ini. Setelah sebelumnya ini juga ada beberapa bisa dibilang kode begitu Amel, di mana Presiden akan jadinya menunjuk Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, di mana pada saat pelepasan Presiden ke Eropa begitu untuk melakukan serangkaian kegiatan kenegaraan itu sudah didampingi oleh Andika Perkasa, itu menjadi kode pertama. Kemudian juga saat Presiden Jokowi bercanda kepada Ibu Negara Iriana dan juga Kasat Andika, di mana saat itu Presiden mengatakan kalau nantinya Ibu Iriana bisa disupiri oleh Andika Perkasa. Itu menjadi kode-kode yang akhirnya terjawab juga pada hari ini bahwa nama Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Kemudian juga memang selain itu juga sebenarnya tidak hanya nama Andika saja yang muncul, Amel, namun juga ada nama-nama lain yang juga diiming-imingi begitu atau diharapkan juga bisa menjadi pengganti Hadi begitu, namun akhirnya Presiden memilih Kasat yakni Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI berikutnya. Dan memang mekanismenya nanti di DPR adalah ketika saat ini per hari ini DPR sudah menerima surpres, nantinya akan dibahas dulu di pimpinan DPR, kemudian akan dibawa ke Badan Musyawarah, dan akhirnya akan diserahkan ke Komisi 1 untuk dilaksanakan fit and proper test, namun memang belum diketahui begitu kapan waktunya, Amel. Namun akhirnya nanti akan dibawa juga ke paripurna untuk ditentukan apakah DPR menyetujui penunjukan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Nah, DPR memiliki waktu kurang lebih 20 hari sejak hari ini atau sejak surpres diberikan ke DPR untuk menentukan proses-proses selanjutnya sampai akhirnya dibawa ke paripurna, kemudian nanti akan diserahkan ke Presiden, dan nantinya Presiden akan menyerahkan keputusan Presiden terkait Panglima TNI. Nah, kemudian Amel juga untuk mengetahui apa tanggapan fraksi ini sudah ada bersama dengan saya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan kita akan bertanya langsung bagaimana sebenarnya tanggapan Gerindra nih Pak Muzani. Akhirnya Presiden sudah menunjuk Andika sebagai Panglima yang baru. Tanggapan Gerindra seperti apa? Pertama-tama kami bersyukur bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengambil keputusan final tentang calon Panglima TNI. Dan bagi kami siapapun yang ditunjuk oleh Presiden itu adalah pilihan Presiden. Dan Presiden telah menggunakan hak prerogatifnya sebagai Panglima tertinggi kepala pemerintahan untuk menunjuk calon Panglima TNI. Selanjutnya saya kira kita akan menunggu proses di DPR berjalan, menunggu Bamus, kemudian menunggu fit and proper di Komisi 1 yang nantinya akan tanggal dan waktunya akan ditetapkan oleh Bamus. Bagi fraksi Partai Gerindra, siapapun yang ditunjuk oleh Presiden itu adalah keputusan terbaik, dan kami menghargai serta menjunjung tinggi siapapun nama yang diputuskan oleh Presiden. Karena itu Partai Gerindra akan mengapresiasi, menjunjung tinggi, menghormati, dan akan mengamankan atas apa yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan calon Panglima TNI itu. Pak Muzani, ini juga banyak spekulasi yang muncul kalau ada kode-kode begitu kan yang akhirnya merujuk kepada nama Andika Perkasa untuk menjadi Panglima. Kemudian juga publik berspekulasi juga kalau ini ada faktor kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Andika begitu. Melihat sejarah-sejarah dan juga berbagai kode itu Pak Muzani, bagaimana Gerindra melihatnya? Ya, kalau soal kode atau isyarat saya kira sesuatu yang tidak terlalu berhubungan langsung. Tapi yang menurut saya berhubungan langsung adalah surat yang disampaikan oleh Presiden yang diajukan oleh
Menteri Sekretaris Negara hari ini kepada Ketua DPR, itu saya kira menjadi pertanda jelas bahwa calon yang diajukan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Andika Perkasa, yang saya kira baru saja dibacakan, sehingga itu menurut saya bisa menjadi pertanda jelas bahwa calon yang diajukan itulah nama yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Secara rekam jejak Pak Muzani melihat kinerja dari Pak Andika ini sebagai Kasat bagaimana? Saya kira semua kepala staf telah mencapai sebuah proses panjang untuk mencapai posisi tertinggi di matranya masing-masing. Untuk mencapai posisi bintang 4 juga bukan perkara mudah, perjuangan yang panjang, prestasi demi prestasi yang berganti-ganti, sehingga semua nama itu sangat layak, sangat mungkin untuk menjadi Panglima TNI. Masalahnya adalah calon Panglima TNI hanya satu dan Presiden harus memilih satu. Itulah hak prerogatif Presiden untuk memilih satu di antara beberapa orang terbaik dari prajurit Republik Indonesia ini. Nah, pemilihan Pak Andika ini kan kembali dari Angkatan Darat begitu, artinya kan bisa dibilang Presiden tidak mengikuti siklus atau matra yang seharusnya begitu Pak Muzani. Sepakatkah dengan itu? Saya kira itu sesuatu yang mungkin saja karena itu bukan bagian dari peraturan atau perundang-undangan. Dulu pernah dari Pak Muldoko ke Jenderal Gatot Nurmantio, juga dari TNI Angkatan Darat ke Angkatan Darat. Kemudian dari Pak Gatot kemudian ke Pak Hadi Cahyanto, sekarang terus kemudian pergantian dari matra yang satu ke matra yang lain saya kira bukan sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang, tapi itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Nanti kan masa jabatannya Pak Andika ini kan hanya 1 tahun ya, karena di tahun 2022 dia sudah akan pensiun juga. Gerindra melihat apakah itu sudah merupakan win-win solution begitu Pak Muzani, atau apakah nanti akan malah mengganggu kinerja pemerintahan karena hanya setahun saja gitu masa jabatannya? Pastinya itu sudah diperhitungkan oleh Presiden Jokowi ketika mengambil keputusan itu. Beliau sudah memperhitungkan berapa lama lagi Pak Andika akan menjabat sebagai tentara aktif, sehingga itu saya kira sudah difikirkan oleh beliau, dan kami percaya perhitungan itu matang sekali oleh beliau. Oke, terakhir Pak Muzani, berarti prosesnya nanti akan dibawa ke Bamus dulu, pimpinan, kemudian Bamus nanti akan fit and proper, kira-kira waktunya akan tetap 20 hari ya Pak ya, tidak akan molor begitu ya? Ya, waktu 20 hari itu kan waktu yang dimungkinkan oleh Tatip DPR, tapi kan kalau dari ketentuannya katanya Pak Jenderal Marsikal TNI Hadi Cahyadi kan akan pensiun di tanggal 8 November. Mestinya sebelum itu sudah putus. Tapi apakah ada perpanjangan apa tidak, saya belum tahu. Kelihatannya ikuti saja perkembangan di DPR ini. Kapan rapat pimpinan DPR akan memutuskan Bamus, kapan Bamus akan memutuskan fit and proper, kita ikuti saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dapat dipastikan juga nanti prosesnya akan terbuka begitu Pak Muzani? Ya terserah Komisi 1, itu apakah terbuka atau saya berharap terbuka supaya semua rakyat, bangsa dan mata bangsa Indonesia bisa mengikuti calon Panglima TNI, sehingga insya Allah pertahanan kita bisa lebih baik lagi dan lebih kuat lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Muzani untuk waktunya. Selamat siang, sehat selalu ya Pak ya. Selamat siang. Ya, demikian Amel. Itu tadi tanggapan dari Gerindra, dan memang kita pantau saja bagaimana perkembangannya, dan diharapkan memang sebelum tanggal 8 November ini sudah ada perkembangan baru di mana DPR akan segera melakukan paripurna, kemudian juga akan dibawa ke Presiden, sehingga akhirnya pada akhir November ini diharapkan sudah ada Panglima yang baru. Demikian Amelia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cila atas laporannya. Selamat bertugas kembali.